Dalam waktu kurang dari sejam, itu udah ada ribuan di kapal itu. Paginya, si David nemuin bahwa dia itu nggak sengaja bawa kunci dari kapal tersebut. Lemari khusus tersebut isinya adalah Sebelum masuk ke videonya, hai semua, kenalin, aku Chester. Kalau kalian suka hal-hal horor, misteri, dan hal-hal aneh, kalian ada di channel yang tepat. Di sini aku bakal upload seminggu sekali apa 2 kali. Jangan lupa, pukul tombol subscribe-nya, pukul tombol like-nya, dan pukul notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau aku bikin video baru. Karena aku yakin, kalian minum teh hangat pakai balsem, kita langsung ke videonya. Tahun 1912, ada orang namanya David Blair, seorang pelaut senior yang kerja buat perusahaan kapal Inggris namanya White Star Line. Di bulan Februari itu, dia dikasih tahu sama kepala perusahaannya buat jadi perwira kedua di kapal pesiar yang masih dalam pembangunan di Irlandia Utara. Dan kerjaan si David ini sebagai navigasi kapal. David itu pernah ngerjain tugas di kapal-kapal, tapi belum pernah yang sebesar ini. Jadi ini bakal jadi tantangan paling besar di karirnya di David kerja di kapal. Dia ngasih tau keluarganya, "Mah, Pah, aku kerja di kapal paling besar." David pindah ke Belfast dan tinggal di sana selama 3 bulan. Kira-kira sampai kapalnya jadi tanggal 2 April. Setelah paku terakhir terpasang di kapal itu, David dan krunya itu segera berlayar ke pelabuhan Southampton di Inggris. Untuk perjalanan awal ini, cuma ada kru sama staf di kapal dan pas mereka nyampe nggak ada masalah apa-apa. Beberapa hari setelah itu, kapal tetap di pelabuhan dan kru mempersiapkannya untuk pelayaran perdana ke New York tanggal 10 April. Setelah persiapannya selesai, udah saatnya penumpang itu memasuki kapal itu. Dan dalam waktu kurang dari sejam, itu udah ada ribuan di kapal itu. Tapi beberapa jam sebelum berangkat, si David dapat berita buruk banget yang bikin dia patah hati. Bosnya di White Star Line memperingatkan si David bahwa perjalanan ini berisiko banget. Dan David kayaknya nggak punya cukup pengalaman untuk kerja di kapal sebesar ini. Jadi bosnya kayak, kamu jangan dulu deh di sini. Dan David pun digantiin sama orang lain. Dan si David patah hati. Aku udah pengen kerja di kapal ini. Tapi katanya nggak jadi. Gitu. Dengan ribuan penumpang yang wirawiri bolak-balik, si David itu ngambil barangnya buat beres-beres mau pulang. Dia ngambil dari lemari, kabin, dan segala-gala kamarnya. Dia tuh bawa pulang. Besok paginya si David nemuin bahwa dia tuh nggak sengaja bawa kunci dari kapal tersebut. Kunci ini emang buat lemari khusus sebagai tanggung jawab dia kerja sebagai perwira kedua dan memang dia yang megang kuncinya. Di lemari khusus tersebut isinya adalah teropong kapal. Dia langsung, waduh, ini gimana ini barang punya kapal tapi kapal udah jauh. Ya udah deh ini aku harus gimana ya? Jadi dia mutusin buat ngirim kuncinya ini lewat pos kapal pas kapal itu nyampe di New York. Di atas kapal, kru-kru dan staf lainnya nyadarin kalau kuncinya itu hilang dan mereka tahu cuma David yang bawa karena memang itu tanggung jawab dia sebagai perwira kedua. Tapi mereka mikir, masa ini muter balik cuma ngambil kunci satu kecil kayak begitu. Mereka ngiranya, ya udah pengawas kita kan matanya tajam-tajam, mata elang semuanya dan kita nggak perlu teropong, kita udah jago gitu, kata si krunya. 5 hari kemudian, kapal tersebut Titanic menabrak gunung es dan menewaskan 1.500 orang. Salah satu sedikit dari banyaknya korban itu, ada orang yang namanya Fred Fleet yang pertama kali melihat gunung es tersebut. Dia kemudian bersaksi dalam penyelidikan Senat bahwa seandainya dia punya teropong di saat itu, mungkin dia bakal tahu kalau ada gunung es di depannya. Tapi kalau kalian di posisi kru sama staffnya gimana? Kan kira-kira bakal nyuruh nahkodanya balik gak? Kalau bisa baca masa depan sih kayaknya bakal nyuruh balik. Tapi nggak mungkin aja cerita se-epic ini. Ini kan juga jadi pelajaran besar mungkin buat para nahkoda dan kru-kru staff di zaman sekarang. Pokoknya orang-orang yang kerja di kapal. Oke, begitulah cerita yang sebenarnya terjadi di balik kecelakaan tenggelamnya Titanic. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar pendapat kalian soal video ini. Jangan lupa
pencet notifikasinya biar kita bisa ketemu lagi di next video. That's it. Bye-bye.